نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan hati senantiasa mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, terutama yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah datangkan kita menuju panggilannya, yakni melaksanakan sholat Jumat seraya berjamaah pada kesempatan nikmat bahagia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan dan suri tauladan yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan, sehingga kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, yakni mendalui yakinul Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berdiri pada mimbar kali ini berwasiat juga, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengangkat khutbah yang berjudul tentang hilangnya rasa malu. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu media sosial adalah fasilitas interaksi manusia di ruang terbuka yang menghubungkan seseorang dengan orang lain di waktu yang sama. Meskipun dengan tempat yang jauh berbeda, media sosial seharusnya berfungsi dan digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan interaksi jarak jauh. Akan tetapi sering digunakan juga untuk tujuan yang negatif dengan menyebarkan konten-konten yang tidak baik, konten-konten yang bermuatan maksiat, seperti mempertontonkan aurat. Para konten kreator seakan bangga dan tidak merasa malu dengan perilaku tersebut. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini memang bukan hal yang baru dalam peradaban manusia. Dahulu kala Nabiullah Lut alaihissalam juga telah melakukan perbuatan keji di ruang terbuka atau di tempat-tempat perkumpulan mereka. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 28 hingga 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu dalam semesta ini. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatmu, menyamar dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Katsir
menjelaskan bahwa mereka tidak merasa malu dengan melakukan perbuatan dan ucapan keji di ruang terbuka atau tempat pertemuan karena tidak ada orang yang mengingkari hal tersebut. Bahkan mereka saling mendukung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kondisi ini sama seperti kondisi sekarang kita saat ini. Perbuatan keji sudah dianggap menjadi sesuatu yang biasa, bahkan didukung oleh orang lain. Maka pelakunya akan merasa bangga seperti yang kita saksikan di media sosial saat ini. Sekali lagi, seperti yang kita saksikan di media sosial saat ini, mereka bangga dengan menyaksikan kemaksiatan, bahkan mendukung, like, mensupport, mengkomentari. Para konten kreator maksiat begitu menikmati dukungan penonton-penontonnya, bahkan mendapatkan keuntungan materi dari dukungan tersebut. Padahal kita sudah diingatkan oleh Nabi bahaya mengungkap perbuatan dosa dengan penuh kebanggaan. Hal ini ditegaskan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, yang artinya seluruh umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Siapakah mujahirin itu? Mujahirin yaitu orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Termasuk perilaku mujahirin adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah telah menutupinya, kemudian di pagi hari ia berkata kepada orang lain, wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu di malam hari. Allah tidak menutupi perbuatan dosanya, tetapi ia mengungkapkan apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan kita saat ini berada di dalam dunia dan situasi yang sedemikian rupa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangatlah ironis bagi kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, terutama para akhwat yang sangat iri sekali banyak tayangan-tayangan konten kreator di mana mengumbar auratnya. Oleh karenanya kita sebagai kaum laki-laki, kita sebagai pemimpin ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ayo kita sama-sama saling watawassaw bil haq, saling mengingatkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, umat-umat kita, tetangga, kerabat kita, siapa saja. Mari kita jaga kita semuanya dari panasnya api neraka. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu, sanak kerabatmu dari panasnya api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menanamkan dan merawat rasa malu yang ada dalam diri kita semuanya. Semoga kita semuanya memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan dosa dan mau menyebarluaskannya, sehingga kita tergolong orang-orang yang masih berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah wa'ala samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحاط به كلامك وأقصاه كتابك اللهم انصر دين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن